Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh netizen, yaitu mengenai hukum tahlil. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada bab fadlut tahlil, bab keutamaan membaca tahlil. Tetapi kenapa ada beberapa kalangan yang melarang tahlil? Nah, ini perlu kita berikan penjelasan bahwa hadis baik di Sahih Bukhari ataupun di Sahih Muslim ada bab yang menerangkan keutamaan membaca tahlil, yaitu di situ dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu adlu asyri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, wa mukhyat anhu mi'atu sayyiatin, wa kanat lahu khirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu." Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dia sama dengan memerdekakan 10 budak. Kemudian ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 dosa. Kemudian dia juga akan dijaga dari setan selama sehari itu sampai sore. Dan tidak ada orang yang bisa melaksanakan lebih baik kecuali orang yang bisa melaksanakan lebih banyak daripada itu. Ini menunjukkan betapa tahlil ini mempunyai keutamaan yang luar biasa, sehingga aslinya tahlil ini adalah dianjurkan, dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwa tahlil itu dilarang. Cuman ada perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan tahlil yang sering kita lihat di masyarakat kita itu. Inilah yang menjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Mereka yang mengatakan bahwa tahlil itu tetap dianjurkan adalah menggunakan hadis tadi. Hadis tadi itu umum, ya. Jadi tidak ada penjelasan dari Rasulullah pelaksanaannya bagaimana dan pada kesempatan apa, pada kondisi apa. Sehingga pendapat ini mengatakan bahwa karena hadis tadi sifatnya umum, berarti ya dilaksanakan kapanpun boleh. Dilaksanakan untuk mendoakan orang yang meninggal pada hari ketiga juga boleh. Dilaksanakan untuk mendoakan orang meninggal pada hari ketujuh juga boleh. Jadi tidak ada larangan yang jelas ataupun tidak ada dalil yang melarang jelas pelaksanaan tahlil tertentu. Ini yang kemudian dilaksanakan oleh masyarakat umum yang melaksanakannya. Kemudian ada beberapa kalangan yang melarang tahlil ini. Mereka alasannya bukan karena hadis tadi, bukan menolak hadis tadi, mereka tetap menerima hadis tadi, cuman cara pelaksanaannya. Ini ada aliran usul fikih yang mengatakan begini. Jadi dalil yang umum kemudian dilaksanakan secara khusus itu memerlukan dalil khusus. Ini kaidah yang dipakai oleh kalangan yang melarang tahlil. Ini termasuk juga teman-teman di aliran salafi ini menggunakan kaidah ini. Jadi pelaksanaan dalil umum yang dilakukan secara khusus itu tidak boleh kecuali menggunakan dalil khusus. Tahlilnya umum, tetapi pelaksanaannya dengan cara yang khusus seperti yang kita laksanakan atau dilaksanakan oleh masyarakat itu memerlukan dalil menurut mereka. Jadi kalau dilaksanakan secara khusus memerlukan dalil, sehingga kalau tidak ada dalil itu tidak boleh dilaksanakan. Ini yang menjadi alasan mereka mengapa mereka melarang
pelaksanaan tahlil yang seperti kita laksanakan atau dilaksanakan oleh masyarakat itu. Ini tidak hanya tahlil tapi juga dalil-dalil umum yang lain. Misalnya salaman setelah sholat, itu dalilnya umum. Tetapi ketika, maksudnya umum itu artinya dalil yang menganjurkan orang bersalaman itu umum. Tetapi ketika pelaksanaan salaman itu dilaksanakan setelah sholat, ini kan khusus. Ini menurut mereka, aliran ini menganjurkan ada dalil khusus. Tetapi kalangan yang mengatakan boleh saja setelah sholat kita salaman itu tetap menggunakan dalil umum, yaitu karena dalilnya umum mengatakan boleh bersalaman kapanpun, berarti setelah sholat, kemudian kesempatan lain juga tetap diperbolehkan. Inilah yang menjadi kunci perbedaan mengapa ada kalangan yang memperbolehkan dan menganjurkan tahlil dan itu sunnah, lalu ada beberapa kalangan yang melarang tahlil. Ya sebaiknya saling menghormati saja, tapi tidak boleh saling menyalahkan karena masing-masing punya dalil, dan sebaiknya juga menghormati masyarakat sajalah. Kalau masyarakatnya itu menghormati tahlil, ya karena ada landasan yang kuat, ya sebaiknya tidak perlu dilarang begitu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.